Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah asal atau dasar dari mana suatu peraturan hukum berasal dan mendapatkan kekuatan mengikat. Dalam sistem hukum Indonesia, sumber hukum dibedakan menjadi dua jenis utama. Sumber hukum material yang merupakan dasar pembentukan hukum, seperti nilai-nilai agama, kesadaran hukum masyarakat, atau kondisi ekonomi, dan sumber hukum formal yang merupakan bentuk atau wujud hukum seperti undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Jadi sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan formil. Sumber hukum material adalah seluruh hal yang dapat digunakan oleh ahli hukum untuk membentuk atau menemukan hukum, sepanjang isinya relevan untuk digunakan. Dengan demikian, sumber hukum material menekankan pada aspek isinya, bukan bentuknya. Setidaknya, dalam konteks hukum administrasi negara, ada beberapa hal yang sudah digunakan dalam praktik sebagai sumber hukum administrasi negara. Di antaranya adalah akal budi, wahyu ilahi, sejarah, dan kesusilaan yang baik. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang berkaitan dengan bentuk dan proses pembentukan sebuah peraturan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Sumber hukum formil yang umum diakui di Indonesia meliputi undang-undang, jurisprudensi, kebiasaan, traktat, dan doktrin. Sumber hukum material mencakup 1. Akal budi. Akal budi adalah sumber filosofis dari hukum termasuk hukum administrasi negara, karena seluruh pemikiran tentang hukum pasti berasal dari akal budi. Kedua, asas metanorma. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau UAP mengatur keputusan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali terdapat potensi kerugian negara, kerusakan lingkungan, atau konflik sosial. Ketiga, adigium, suatu ungkapan yang menjadi pendapat umum tetapi belum dianggap menjadi asas. Misalnya, pasal 53 UUAP mengatur kaidah keputusan fiktif positif, yakni jika pejabat atau badan terlambat menerbitkan keputusan atas permohonan dari warga masyarakat, maka permohonan itu dianggap dikabulkan. Keempat, postulat, suatu nilai yang dianggap benar tanpa harus dibuktikan. Kelima, wahyu ilahi, hal-hal yang diwahyukan dari Tuhan atau Allah SWT kepada manusia melalui nabinya. Dalam konteks hukum Islam atau syariah atau Kristen Katolik atau kanon atau hukum agama pada umumnya, mungkin ini sangat relevan, mengingat Indonesia menganut nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara sebagaimana disebutkan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Keenam, sejarah, latar belakang dari pembentukan hukum. Dalam hal ini, sejarah dapat dibagi menjadi dua konteks, yakni sejarah sistem hukum atau negara dan sejarah undang-undang. Ketujuh, kesusilaan, adat istiadat atau kebiasaan non-hukum atau tidak berakibat hukum tetapi dapat digunakan dalam konteks tindakan hukum. Berikut sumber hukum formil. Yang pertama adalah undang-undang. Meskipun lebih tepat dikatakan peraturan perundang-undangan karena yang dimaksud undang-undang bukanlah undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif saja yang bisa disebut undang-undang dalam arti formil atau wet-in formal zin, melainkan juga meliputi seluruh peraturan lain yang diundangkan yang biasa disebut undang-undang dalam arti material atau wet-in material zin. Berikut jurisprudensi. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau UUAP mengatur keputusan tidak dapat ditunda pelaksanaan kecuali terdapat potensi kerugian negara, kerusakan lingkungan, atau konflik sosial. Kebiasaan atau konvensi, suatu ungkapan yang menjadi pendapat umum tetapi belum dianggap menjadi asas. Misalnya pasal 53 UUAP mengatur kaidah keputusan fiktif positif, yakni jika pejabat atau badan terlambat menerbitkan keputusan atas permohonan dari warga masyarakat, maka permohonan itu dianggap dikabulkan. Traktat, hal-hal yang diwahyukan dari Tuhan kepada manusia melalui nabinya. Dalam konteks hukum Islam atau syariah atau Kristen Katolik atau hukum agama pada umumnya, mungkin ini sangat relevan mengingat Indonesia menganut nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara sebagaimana disebutkan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berikut doktrin, latar belakang dari pembentukan hukum. Dalam hal ini sejarah dapat dibagi menjadi dua konteks, yakni sejarah sistem hukum suatu negara dan sejarah undang-undang. Sekian, terima kasih.
Contoh hukum material yang pertama perdata, kedua pidana, ketiga hukum dagang. Hukum material seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan undang-undang khusus seperti UU Cipta Kerja adalah jenis-jenis hukum yang isinya mengatur tentang hal-hal pokok yang dilarang dan dibolehkan. Contoh hukum formil yang pertama, hukum acara pidana, yang kedua, hukum acara perdata, dan yang ketiga, undang-undang, mengatur tentang cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material serta proses peradilan kata. Hukum formil berbeda dengan hukum material yang mengatur isi hak dan kewajiban, misalnya apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan, sedangkan hukum formil mengatur mekanisme pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini secara spesifik membahas dan mengatur jenis-jenis serta hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang merupakan bentuk dari undang-undang sebagai sumber hukum. Lalu peraturan MPR Nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata cara perundang-undangan. Peraturan ini secara tegas menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum di Indonesia yang menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan lainnya.